Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM H052331 dari kelas PDSTC ingin memaparkan materi yaitu media pembelajaran. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach yang Eli 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam ini, pengertian buku, guru, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala hal yang digunakan sebagai penghubung antara pemberi informasi, yaitu guru, dan penerima informasi, yaitu siswa. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bermakna. Materi selanjutnya ialah tujuan media pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyampaikan pesan serta merangsang perasaan dan motivasi siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Namun, penggunaan media harus dikemas sekreatif mungkin oleh guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar yang menyenangkan. Ada beberapa tujuan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain adalah untuk memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu valid. Yang kedua, media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, atau model. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengurangi sikap pasif pada peserta didik. Dengan demikian, apabila pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai alat atau media pembelajaran, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dipelajari. Hal ini meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Variasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar yang menyenangkan juga akan mendukung pembelajaran yang tidak membosankan dan membuat proses belajar menjadi efektif. Materi selanjutnya ialah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Fungsi utama media pembelajaran adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk menangkap pengetahuan secara akurat dan mendalam, mengembangkan kapasitas kognitif dan membentuk kepribadian siswa. Ada beberapa manfaat dalam media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik karena media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan ditetapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, pembalik, dan penguatan. Yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang kelima, kualitas belajar dapat ditingkatkan bila mana integritas kata dan menggambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan saja dan di mana.
Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan yang berulang mengenai isi pembelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Materi selanjutnya ialah pengenalan beberapa media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Lessing, Pollock, dan Rego 1992 mengklasifikasi ke media ke dalam 5 kelompok, yaitu media berbasis manusia, yaitu guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan field. Media berbasis cetak, buku, penuntung, buku latihan, workbook, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transportasi, dan slide. Media berbasis audiovisual, video, film, program slide, tab, televisi. Dan materi selanjutnya ialah jenis klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media berdasarkan bentuk informasi yang digunakan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu media visual statis, media visual dinamis, media audiovisual statis, dan media audiovisual dinamis. Serta penyediaan pesan dapat dilakukan melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau melalui telekomunikasi. Dengan menganalisis cara penyediaan dan bentuk media, kita dapat mengklasifikasikannya dalam 7 kelompok media penyajian yang mencakup: yang pertama, grafis, bahan cetakan dan gambar statis. Yang kedua, media proyeksi statis. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media audio visual statis. Yang kelima, media audiovisual bergerak atau tampilan. Yang keenam, media televisi. Dan yang ketujuh, multimedia. Materi selanjutnya ialah contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Ada pun beberapa contoh dalam media pembelajaran. Yang pertama, buku dan materi cetak, buku teks, jurnal, lembar kerja, dan materi cetak lainnya. Yang kedua, media visual, yaitu perekam suara, podcast, dan video presentasi visual. Dan ketiga, media gambar, yaitu gambar, foto, diagram, dan grafik yang membantu menjelaskan konsep atau memvisualisasikan informasi. Yang keempat, media interaktif, yaitu aplikasi, edukatif, simulasi, dan permainan pendidikan. Dan adapun pemilihan media harus yang dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat asli media yang bersangkutan. Pemilihan media seharusnya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan media yang akan digunakan seorang pengajar juga harus melihat semua komponen perencanaan pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, evaluasi, dan siswa. Menurut Syahuni 2020, media visual adalah media yang dapat dinikmati melalui panca indera. Dengan adanya media visual, diharapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru kepada siswa dapat terlaksana dengan baik. Pemanfaatan media visual akan lebih efektif jika bentuknya disederhanakan sehingga mudah dipahami oleh penerima. Selain itu, guru dapat menyajikan informasi dengan menambahkan teks, mengulang sajian visual, serta melibatkan siswa. Penggunaan gambar dalam media visual bertujuan untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menyertakan keterangan gambar dan menggunakan warna yang realistis. Contoh dari media visual yaitu film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk materi percetakan seperti media grafis. Penggunaan media visual dapat menarik perhatian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan media visual juga dapat melibatkan siswa secara langsung. Hal ini tentu akan memotivasi siswa dalam proses belajar sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah. Sehingga motivasi yang tumbuh di dalam diri siswa membuat pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.